Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Guru Gokil, kita ketemu lagi. Kali ini Guru Gokil akan menyampaikan tentang matematika untuk SD kelas 5 dengan materi penjumlahan pecahan. Nah, bagaimana? Apakah sudah siap untuk belajar? Tentunya dong. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk di-like dan subscribe supaya dapat berita-berita, info-info, materi yang menarik lainnya ya. Kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan biasa dan penjumlahan pecahan campuran. Tapi sebelumnya, Guru Gokil akan mengingatkan kembali nih buat anak-anak kelas 5. Masih ingatkah anak-anak dengan pecahan biasa? Ya, pecahan biasa adalah pecahan yang berbentuk A per B. Dengan A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Oke, kita lihat untuk yang atas, yang A ini disebut sebagai pembilang. Kemudian untuk yang B disebut sebagai penyebut. Ya, penyebut tidak boleh sama dengan 0. Oke, sekarang kita lanjut berikutnya. Untuk menjumlahkan pecahan biasa, perhatikan diagram berikut ini. Yang pertama ialah jika pecahannya dengan penyebut sama, ingat ya anak-anak, penyebutnya sama, maka jumlahkan pembilang pecahan. Pembilang tadi yang mana? Yang bagian atas, betul, penyebutnya tetap, jadi penyebutnya tidak perlu dijumlahkan. Kemudian untuk pecahan yang memiliki penyebut berbeda, maka yang perlu dilakukan adalah ubah penyebut setiap pecahan menjadi KPK dari penyebut-penyebutnya, lalu sesuaikan pembilangnya. Nah, jika sudah sama penyebutnya, maka kita jumlahkan pembilangnya. Untuk penyebutnya adalah tetap. Contohnya ini ya, saya mempunyai dua pecahan yang berpenyebut sama, yaitu 2/7 ditambah dengan 4/7. Sama dengan penyelesaiannya adalah yang pertama, kita lihat karena penyebutnya sudah sama, maka yang kita tambahkan adalah pembilangnya. 2 ditambah 4. Nah, ini ya. Untuk yang penyebutnya tidak perlu ditambah lagi. Jadi, langsung saja 2 tambah 4 adalah 6. Jawabannya 6/7. Nah, kalau mau digambarkan, ini ya, 2/7 bagian. Jadi buat 7 bagian, kemudian diarsir 2, ditambah dengan 4/7. Nah, maka hasilnya menjadi 6/7. Oke, selanjutnya bagaimana jika penjumlahan dengan penyebut yang berbeda? Contohnya misalkan 1/3 ditambah dengan 1/2. Berapakah hasilnya? Yang pertama adalah kita tahu penyebutnya tidak sama. Ini ya, penyebutnya satunya 3, satunya 2. Maka kita harus samakan. Dengan cara apa? Dengan cara mencari KPK dari 3 dan 2. Masih ingat nggak ya cara mencari KPK bagaimana ya? Ya, ini ya, saya cobakan bagaimana mencari KPK. Jadi, untuk KPK dari 3 dan 2 itu adalah, kita bisa tuliskan 3, itu adalah 3 dikali dengan 1. Kemudian, untuk 2 juga adalah 2 dikali dengan 1. Maka KPK-nya untuk 3 itu kan 3. Kemudian untuk 2 adalah 2. KPK-nya berarti iya, dikalikan 3 kali 2 karena tidak ada bilangan yang sama. Jadi KPK-nya adalah 6. Nah, setelah KPK-nya 6, ya, ini kita samakan 6/6, tulis seperti ini dulu. Kemudian sekarang kita tulis 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 berapa ya?
yaitu 2. Nah, 2 kita kali dengan 1. Nih ya. Kemudian untuk yang kedua, bilangan yang kedua, 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3 kita kali dengan nih 1. Setelah itu kita kali masing-masing. 1 kali 2, 2. 1 kali 3, 3. Penyebutnya sudah sama. Berarti kita tinggal menambahkan pembilangnya. 2 tambah 3 adalah 5. Jadi jawabannya adalah 5/6. Hal ini bisa juga dilakukan dengan menggunakan gambar seperti ini. 1/3 jadi 1 yang diarsir dari 3 bagian ditambah dengan 1/2. 1 diarsir dari 2 bagian. Nah, kita tahu karena ini potongannya tidak sama, kita harus samakan, maka dipotong menjadi 6. Nah, untuk 1/2-nya yang diarsir ini ya, samakan menjadi 3/6. Kemudian untuk yang 1/3 itu menjadi 2/6. Ketika ditambahkan menjadi 5/6. Bagaimana? Paham ya? Selanjutnya adalah kita akan mencoba untuk menghitung ini ya, soal-soal yang akan Bu Guru Gokil berikan. Oke. Kita hapus dulu ya ini anak-anak supaya tidak kotor. Oke, selanjutnya adalah nah, ini ada soal ini. Bagaimana cara menjumlahkannya? Pastinya sudah bisa dong. Penyebutnya sudah sama, berarti apa? Cukup ditambahkan pembilangnya, yaitu ini ya, 2 ditambah 3. Hasilnya adalah 5/8. Jawabannya adalah yang A. Oke, sekarang contoh soal kedua, coba perhatikan. Penyebutnya sudah sama belum? Belum ya, karena penyebutnya berbeda, maka kita harus mencari KPK-nya. KPK dari berapa? KPK dari 4 dan 5. Nah, KPK dari 4 dan 5 itu berapa ya? Ada yang tahu nggak KPK dari 4 dan 5? Iya, KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Nah, kita buat nih, per 20. Selanjutnya, untuk yang depan, kan ada 2 bilangan. Untuk yang depan adalah caranya begini. 20 dibagi 4, dapat berapa ya? Dapat 5. Sekarang 5 dikali 1. Jadinya 5 kali 1 adalah 5. Ini ya. Selanjutnya, nih ya, saya tuliskan. Selanjutnya bilangan yang kedua, 20 dibagi 5 dapat berapa? Dapat 4. Nah, 4-nya kita kali dengan 2. Jadinya berapa? Jadinya adalah 8. Nih. Kalau sudah demikian, tinggal kita tambah pembilangnya. Jadi jawabannya adalah 13/20. Bagaimana? Cukup paham ya? Oke, sekarang kita akan lanjut ke soal berikutnya. Pecahan campuran. Masih ingat gak ya bagaimana pecahan campuran itu? Pecahan campuran merupakan pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Biasanya bentuk pecahan campuran dituliskan seperti ini, yaitu A, B per C. A, B, dan C adalah bilangan bulat dan C tidak 0. Jadi penyebutnya tidak boleh 0. Cara menjumlahkan pecahan campuran, yang pertama, ubahlah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Yang kedua, pastikan penyebut kedua pecahan sama, seperti tadi ya. Jika berbeda, samakan dulu, jumlahkan kedua pecahan, sederhanakan pecahan, ubah kembali jika memang pembilang lebih besar dari penyebut. Ubah lagi menjadi pecahan campuran, gitu ya. Lanjut, sekarang ini ada soal nih. 25/7 ditambah 1/3. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaian ada 2 cara. Ya, cara yang pertama adalah
diubah dulu menjadi pecahan biasa. Nih, kita ubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Yaitu, ya, seperti ini saya tuliskan. Caranya adalah, ini kita kalikan. 2 kali 7 berapa? 14 ditambah 5. Ditambahkan di sini. Jadinya 19 per 7. Begitu juga yang 1/1/3. 1 kali 3 adalah 3. 3 ditambah 1 jadi 4. Nah, jadinya 4/3. Apakah sudah bisa langsung ditambah? Belum. Kenapa? Karena penyebutnya masih belum sama. Nah, sekarang kita akan samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya. KPK dari 7 dan 3 adalah 21. Nah, sekarang kita buat nih per 21. 21 dibagi 7 dapat 3. Nah, 3 dikali 19. 3 dikali 19, jadi ini adalah 3 kali 19. Hasilnya adalah 57. Begitu juga bilangan yang kedua. 21 dibagi 3. Hasilnya adalah 7. Kemudian 7 dikalikan 4. Hasilnya adalah 28. Kalau penyebut sudah sama, sekarang kita tambahkan pembilangnya. 57 ditambah 28, hasilnya adalah 85. Nah, ternyata besar pembilang atau yang atas daripada yang bawah. Maka bisa diubah menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Caranya adalah kita buat pembagian 85 dibagi 21. 85 bagi 21, cari nih 21 kali berapa yang mendekati 85. Kalau kamu bingung, kamu bisa ditambah-tambah gitu ya. 21 tambah 21. Misalkan bingung nih, daripada cari berapa, kita tambah aja. Oke, jadi berapa ini? 63 tambah lagi 21. Berapa ini? 84 tambah lagi 21. Jadinya 105. Wah, ini udah kebanyakan, berarti ini tidak perlu. Jadi hanya sampai di sini 84. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Maka jawabannya adalah 4. Tadi berapa? 21 kali 4 yaitu 84. Kita kurangi. 5 kurangi 4 adalah 1. Nah, 1 kan sudah tidak bisa dibagi 21. Ini disebut dengan sisanya. Maka bisa kita tuliskan 4. Nih, 4 ya dari sini. Kemudian sisanya berapa? 1. Berarti 1 per 21. Mudah ya? Ini cara pertama. Cara kedua, kita bisa melakukan jadi menjumlahkan bilangan bulat dengan bilangan bulat. Kemudian pecahan dengan pecahan. Jadi ini kan ada bilangan bulat 2 dan 1. Ini kita tambahkan sendiri, jadi 2 tambah 1. Kemudian untuk pecahannya 5 per 7 ditambah 1 per 3. Oke, penyebutnya belum sama ya, nanti kita samakan. 2 tambah 1 adalah 3. Ditambah, yuk penyebutnya disamakan, jadi per 21, KPK dari 7 dan 3. 21 dibagi 7 adalah 3. 3 kali 5, 15. 21 dibagi 3 adalah 7. 7 kali 1, 7. Oke, 3-nya tetap kita tulis. Selanjutnya, 15 tambah 7 adalah 22 per 21. Wah, besar yang atas nih, besar pembilangnya. Berarti harus kita ubah menjadi pecahan campuran. Tapi dia dekat sekali ya. Oke, 22 per 21 pecahan campurannya adalah 1. Sisanya adalah 1 per 21. Sekarang kita tambahkan yang bilangan bulat. Kita tambah dengan yang bilangan bulat.
3 tambah 1 adalah 4, pecahannya 1/21. Tuh sama ya hasilnya. Kalian boleh pakai cara 1, boleh juga pakai cara yang kedua. Oke, selanjutnya nih contoh lagi, misalkan 4 1/4 ditambah 2 1/2. Nah, kita pakai cara yang ini aja, lebih mudah ya. Ini 2 ya, ini 2. Oke, 4 ditambah 2. Nih, kemudian pecahannya 1/4 ditambah 1/2. Ini ya, kita tulis. Nah, karena penyebutnya belum sama, kita harus samakan. Apakah dikali? Bukan, KPK dari 4 dan 2 adalah 4. Sekarang 4 tambah 2-nya 6. Oke, 4 bagi, ini ya, 4 dibagi 4 adalah 1. 1 kali 1, 1. 4 dibagi 2, 2. 2 kali 1, 2. Jadi, ini hasilnya adalah 6 3/4. Nah, cukup saya kira untuk penjumlahan pecahan. Baik itu pecahan biasa maupun pecahan campuran cukup jelas ya buat sahabat guru kokil. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.